وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Para mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta semester 4 kelas 4A PIAUD ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu usia ya, untuk kita terus berusaha mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, menggapai ridhonya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita Bahasa Arab 2 Studi Naskah Pendidikan di pertemuan yang keberapa ini? 9 mungkin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mempelajari secara bersama-sama tentang kias istilahi atau tasrif istilahi, wazan fi'il, sulasi mujarrad atau sulasi mazid, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan presentasinya oleh pemakalah kelompok ke berapa? Kelompok 9 ya, atau kelompok 7. Kelompok 9, kelompok 7. Yaitu saudari Putri Alivia. Sendiri ya? Iya, Pak. Sendiri. Ya, untuk itu belum kita persilakan, marilah sama-sama kita membuka dengan suatu ayat yang paling agung, surah yang paling agung. Suratul Fatihah, Ummul Quran, Sab'ul Masani. Pertama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertolongannya, bimbingannya, himayahnya, penjagaannya untuk kita semuanya. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini diberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat dalam proses perkuliahan kita, diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita dapat terwujud ya, lulus dengan waktu yang tepat, dengan husnul khotimah, mendapatkan prestasi yang baik ataupun terbaik. Tidak lupa kita mendoakan untuk kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, yang dosen-dosen kita yang berjasa terhadap diri kita. Semoga yang masih ada diberikan sehat walafiat, diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, keberkahan. Yang sudah tidak ada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmatnya, ampunannya, nikmatnya, barokahnya untuk mereka semuanya di alam kuburnya maupun di tempatnya yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji dzurriyyati wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Baca idgham kabir pada lafaz hudallah wal huda. Terus Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya saya persilahkan ya, pada Putri Alivia untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Pak, mohon maaf izin open ya Pak. Sinyalnya kurang bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini. Dan yang kedua, tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab yaitu Pak Aditya Warman LCMA dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Langsung saja pada materi yaitu dengan judul Qiyas Istilahi Wazan Fi'il. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Fi'il sulasi mujarrad ialah kalimat fi'il madinya yang terdiri dari 3 huruf dan bebas apapun. Nasoro, doroba, dari huruf tambahan. Contoh fi'il sulasi mujarrad itu seluruhnya ada 6 bab. Dan di antara tiap-tiap bab dapat dibedakan dengan ada harokat ain fi'il yang ada pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Sebagaimana keterangan pada nadam berikut ini. Yang pertama, ada fa'ala, yang ada fathah, fa'ala yaf'ulu, doma. Ain fi'il dibaca fathah pada fi'il madi dan dibaca doma pada fi'il mudhari. Yang kedua ada fathah kasroh. Ain fi'il dibaca fathah pada fi'il madi dan dibaca kasroh pada fi'il mudhari. Wazannya adalah bab 2 yaitu fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga ada fathatani. Ain fi'il dibaca fathah pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Wazannya ada di bab 3 yaitu fa'ala yaf'alu. Yang keempat ada kasroh fathah. Ain fi'il dibaca kasroh pada fi'il madi dan dibaca fathah pada fi'il mudhari. Wazannya ada pada bab 4 yaitu fa'ila yaf'alu. Yang kelima dhammu dhamin. Ain fi'il dibaca doma pada fi'il madi dan dibaca doma juga pada fi'il mudhari. Wazannya ada di bab 5 yaitu fa'ula yaf'ulu. Dan yang keenam ada kasrotan. Ain fi'il dibaca kasroh pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Wazannya ada di bab 6 yaitu fa'ila yaf'ilu. Berikut ini tafsiran dari fi'il sulasi mujarrad. Yang bab pertama tadi yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Pada bab yang kedua yaitu fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun. Yang ketiga, bab yang ketiga yaitu fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, mif'alun. Yang keempat ada fa'ila yaf'ilu fu'lanan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun. Yang kelima, bab yang kelima, dhammu dhamin fa'ila bab yang kelima fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun. Dan yang terakhir ada fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun. Selanjutnya, apa itu fi'il sulasi mazid? Secara sederhana, fi'il sulasi mazid dapat kita artikan sebagai fi'il
terdiri dari 3 huruf dan selanjutnya berubah menjadi sulasi dan sulasi. Adanya penambahan huruf pada fiil tersebut. Yang pertama, penambahan huruf pada fiil sulasi terbagi 3, yaitu yang pertama fiil sulasi yang bertambah 1 huruf, yang kedua fiil sulasi yang bertambah 2 huruf, yang ketiga fiil sulasi yang bertambah 3 huruf. Berikut ini tafsiran dari fiil sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Ada lagi dari laqo yulaqi mulaqatan liqoan mulaqon laqi mulaqon. Baik, Bapak dan teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan. Mohon koreksiannya Pak Adit. Baik, terima kasih pada Saudari Putri Alivia yang telah menyampaikan presentasinya. Tadi itu ada fiil sulasi mujarad ya? Iya Pak, sulasi mujarad sama sulasi mazid. Namun di apa namanya makalahnya ya belum cantumkan contoh-contohnya ya atau kias-kiasnya atau mauzun ya, kan ada wazan ada mauzun, cuma wazannya aja gitu ya, benar nggak? Gimana Pak? Makalahnya tadi belum disebutkan mauzunnya, betul nggak? Baru wazan-wazannya ya. Contoh-contohnya itu ya Pak? Iya, mauzun itu contohnya atau kiasnya. Mohon maaf Bapak, boleh saya spin makanan saya Pak? Ya. Yang ini bukan Bapak contohnya. Ini. Bukan ya Pak? Nah, kalau yang hasiba Zaidun apa tuh? Amron ya? Itu apa tuh? Iya, Ya, Amron. Umar wal Fadil. Ya kayak gitu ya. Itu Fadil. contoh nahu ya. Ini salah ya Pak? Bisa aja sih, karena pada prakteknya kata kerja itu kan memang dipakai untuk membuat suatu kalimat ya kan. Ya bisa aja seperti itu, karena memang pada hakikatnya kata kerja atau fiil itu memang digunakan untuk membuat kalimat ya, atau bisa dikatakan juga kalimat itu diantaranya kan memang berupa jumlah fi'liyah ya, yaitu yang terdiri dari fi'il dan
fa'il dan maf'ul. Fa'il. Ya, cuman mungkin yang saya maksudkan lebih kepada contoh-contoh fi'ilnya yang kemudian ditasrif juga secara istilahi. Kayak misalkan di situ kan fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Fa'ala. Ini Pak. Ya, mana? Oke, jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nah, ini kalau ini masih wazannya ya, maksudnya. Ini masih wazan ya. Nanti kalau misalkan mauzunnya misalkan kalau fa'ala yaf'ulu mauzunnya apa? Nasara yang suruh. Nah, itu ditasrif juga. Dibuat Doroba yadribu gitu ya Pak? Maksudnya. Terus tasrif istilahinya. Coba ke bawah lagi dah. Nah, ini kan fi'il sulasi mazid ya. Biharfin af'ala yaf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Ya, ini ada sedikit ini. Akrama yukrimu ikraman ini mauzunnya atau contohnya atau qiyas dari fa'ala yaf'ulu af'ala yuf'ilu if'alan. Terus. Nah, ini terus sebentar. Ini baru nih. Tapi ini kan bab yang keberapa nih di sulasi mazid? 2 ya kalau nggak salah. Ini benar nih, fa'ala fa'ilu nanti. Ini kan wazan fa'ala, ini kan wazan. Nanti mauzunnya atau kiasnya adalah qatala yuqatilu masa yumasu sampai ke bawah tuh. Nah, ini wazannya. Nah, ini kayak gini nih. Di fi'il sulasi mujarad belum digini nih ya. Belum Pak, masih pada ini Pak. Dia masih wazannya aja kan. Iya Pak. Terus apakah di sulasi mazid yang lain begini juga ada? Ini kan bab yang fa'ala, kan ada bab yang tadi yang pertama itu fa'ala ya, akroma af'ala. Jadi kan babnya itu bab sulasi mazid biharfin itu af'ala, fa'ala sama fa'ala yang bertasydid. Semuanya ada contoh-contoh kayak gini ya. Apa ini aja? Pak, saya nulisnya cuma dari wazan saja. Ya, ini kan wazan fa'ala, sulasi mazid biharfin juga kan. Ada wazan af'ala kayak tadi akroma. Nah, bagus juga kalau akroma tuh dibikin kayak gitu tadi. Nah, ini apa nih? Ifta'ala yafta'ilu. Mana Pak? Ini kayaknya nggak urut. Ijtama. Oh ya. Ini kayaknya nggak urut nih. Nggak urut ya? Ini akroma Pak di atas ini. Iya, harusnya nomor 1 tuh misalkan apa ya kan bab yang sulasi mazid biharfin itu yang pertama akroma ya atau af'ala ya, wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Yang kedua itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ada Pak. Fa'ala yufa'ilu. begitu. Farroma yufarrimut tasbih. Apa itu? Farroma apa artinya?
Farroha kali. Faroha ya bahasa. Saya ketik ya. Ya faroha ya. Farroha yufarrihu. Tafrihan. Kabaro yukabiru takbiran. Banyak tuh, kan contohnya ini banyak tuh. Nah, itu dibikin tabel kayak tadi. Nah, ini kan fa'ala kan ada di sini. Di bagian C. Nah, di sini sampai di sini. Ini kan sulasi mazid biharfin ya, sampai sini nih, sampai C. Nah, ini sulasi mazid biharfain. Oke, cuma tadi kenapa fa'ala doang itu yang ada tabelnya itu. Mungkin setiap pembahasan ini setelah fa'ala yufa'ilu pembahasan C. Nah, tabelnya langsung di bawahnya di sini. Oh, berarti yang tabel itu dipindah di bawah sini, Pak, di bawah pembahasan ini. Ini kok dibahas? Ya, di bawahnya itu. Terus ini kan? Berarti ini ditambahin ya, Pak? Yang fa'ala yufa'ilu itu ditambahin? Iya, bikin tabel juga kayak model tadi tuh. Gitu, paham ya? Udah, Pak. Cuman saya ngambilnya cuman satu contoh dari wazan fa'ala yufa'ilu. Coba tabelnya yang bawah cuma fa'ala doang apa ada lagi yang lain? Masa ada, Pak? Ya, kalau masa itu kan mauzunnya. Ya. Berikut tasrifan sulasi mazid rubai wazan fa'ala. Ini kan berarti cuma satu ini doang kan. Di bawahnya ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Oke, memang tujuannya ini dulu kan kita pernah belajar wazan-wazan fi'il di kelompok beberapa tuh, kedua ya kalau nggak salah atau ketiga ya. Iya, kelompok ketiga atau keempat kalau nggak salah. Ada wazan fi'il sulasi, ada wazan fi'il rubai. Terus saya coba melatih untuk mentasrif ya kan. Nah, ini tasrifnya nih. Nah, tasrifnya itu sebenarnya lebih pada di awalnya itu kayak gini. Coba ke atas deh. Oke, di atasnya itu mungkin nanti coba tuh berbagi terus. Jadi setelah pendahuluan itu kan bab berikutnya, bab 2-nya ya bab pembahasan itu. Bab pembahasan itu nggak ke sini langsung nih. Oke. Oke, ini mungkin udah dipelajari ya dulu ya yang fathu domin, fathu kasrin itu kan udah pernah dulu. Waktu pembahasan apa? Wazan-wazan fi'il itu di kelompok sebelumnya tuh. Ya. Sebenarnya ini jadinya ngulang lagi kalau dibahas lagi misalkan fathu domin fa'ala yaf'ulu ain fi'ilnya dibaca gitu. Nah, lebih kepada tasrif istilahinya dibahas. Tasrif istilah itu apa sih? Tasrif istilah itu kan ya itu. Apa itu tasrif istilahi ya gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Apa itu tasrif istilahi ya? Apa saja sigot yang ada dalam tasrif istilahi? Nah, itu kan pertanyaan kedua. Bagaimana kias atau mauzun dari tasrif istilahi wazan fi'il sulasi mazid ya, sulasi mujarrad. Terus bagaimana contoh atau mauzun dari ya, tasrif istilahi wazan sulasi mazid gitu. Minimal 4 pertanyaan itu tuh. Jadi pertama, apa itu tasrif istilahi? Definisikan. Yang kedua, kita nggak bahas lagi sulasi mujarrad, sulasi mazidnya ya. Tapi pada tasrif istilahi itu apa? Kedua, sigot ya atau bentuk-bentuk tasrif istilahi itu apa aja? Terus dijelasin tuh, misalkan
bentuknya diantaranya bentuknya yang pertama adalah fi'il madi. Apa yang dimaksud fi'il madi? Ya misalkan singkat lah. Yang kedua fi'il mudhari, ya kan. Yang ketiga isim masdar. Apa itu isim masdar, ya kan? Singkat aja. Terus ada lagi isim fa'il, sigot isim fa'il. Apa itu sigot isim fa'il? Yang kedua, yang keenam itu apa itu sigot isim maf'ul. Paham nggak? Iya, Pak. Dikasih pengertian tadi gitu ya, Pak? Ya, jadi membahas sigot-sigot itu. Baru nanti langsung ke penerapan tasrifannya serta ya wazannya dan mauzunnya. Wazannya dan contohnya maksudnya gitu. Paham ya maksudnya gitu ya? Iya, Pak. Nah, Jadi setelah penerapan apa, Pak? Setelah penerapan Hah? Setelah penerapan tasrifan tadi loh, Pak. Wazan-wazan ya, Pak? Contoh. Ya, jadi tasrifan itu kan terdiri dari wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa fa'ilun zaka maf'ulun. Kalau bisa sih nyamping dia. Nyamping ke kiri, kanan ke kiri. ya dari kanan ke kiri ya nggak salah. Pokoknya gitu deh. Contoh aja di tasrifan kitab Amsilati nanti Amsilah tasrifiyah. Terus nanti yang ke bawahnya itu mauzunnya, di bawahnya itu ada mauzunnya. Mauzunnya misalkan fa'ala yaf'ulu, mauzunnya nasara yansuru, terus apa lagi? Ya minimal 3 lah mauzunnya kita sebutkan. Nah, terus ini lagi apa lagi gitu. Jadi langsung ke situ. Langsung ke tasrifannya aja nggak usah dibahas ini. Sulasi mujarad adalah, nah ini udah pernah dibahas di makalah sebelumnya. Terus ya itu sebenarnya intinya di situ. Jadi yang pertama itu jelasin apa itu tasrif istilahi, apa saja sigat-sigatnya atau bentuk-bentuknya. Kan ada 10 tuh. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, ada juga masdar mimi kalau ada. Isim fa'il, sigot isim maf'ul, sigot fi'il amar, sigot fi'il nahi. Nah, itu nanti dijelasin secara singkat yang dimaksud sigot fi'il madi itu apa sih kayak gitu. Yang dimaksud sigot isim masdar gimana. Kemudian baru pembahasan tiganya apa tasrifan istilahi dari wazan ini. Misalkan wazan fa'ala yaf'ulu, tasrifannya apa aja. Terus mauzunnya nasara yang suruh. Nah, gitu. Udah gitu-gitu aja. Lebih pada pengembangan. Sebenarnya kalau bisa nanti ya nggak sekarang sih mungkin bisa dikatakan tujuannya adalah untuk nanti kita terjun ke kitab ya. Terjun ke kitab atau naskah bahasa Arab untuk kemudian kita analisis. Ya, kita analisis atau kita analisa ya. Untuk kita analisa misal di pembahasan studi naskah pendidikan al-asasu asalis al-asasu asalisu al-adlu wal musawatu bainal afal. Nah, misalkan teksnya seperti itu, teks bahasa Arabnya gitu. Al-asasu ini dari sigotnya apa sih? Ya. Kalau dalam tasrifan istilahi sigotnya apa dia al-asasu? Oh, dia itu nih, ini saya katakan aja ya. Dia itu isim masdar. Al-asasu. Al-asas. Sigotnya isim masdar. Fi'il madinya apa? Misalkan asa ya usu asasan. Oh, dia asas. Fi'ilnya asa ya usu. Fi'il madinya asa, fi'il mudhari ya usu. Asa ya usu asasan. Fahuwa asin misalkan gitu. Wazak kama usun misalkan atau gitu. Terus nanti al-adl dari kata apa dia? Sigotnya apa dia? Oh, dia al-adl itu sigotnya isim masdar juga dari fi'il
adalah ya'dulu. Atau adalah ya'dilu. Ya. Oh, dia masdar dari fi'il adalah ya'dilu. Mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan misalnya. Adalah ya'dilu adlan. Nah. Oh, dia isim masdar. Artinya sigohnya dia itu isim masdar karena kalau ditasrif adalah ya'dilu adlan ya. Seperti wazannya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, ketemu kan dia isim masdar. Terus dia babnya sulasi apa? Sulasi mazid, mujarad apa sulasi mazid? Oh, adalah ya'dilu kan cuma 3 huruf. Dia sulasinya mujarad. Nah, gitu. Terus ada kalimat musawah. Ya, musawah. Al-adlu wal musawah. Musawah ini isim apa? Ya. Oh, musawah ini jadi kata fi'il madinya sawa yusawi musawatan. Sama ternyata dia. Isim masdar juga. Sawa yusawi musawatan. Fahuwa musawin wazak kamusawan sawi la tusawi musawan musawan. Nah, musawan ini kan musawatan ini kan si masdar ya gitu. Dari sawa yusawi musawatan misalnya. Dia itu fiilnya dari fiil apa? Sawa berarti kan ada sin, ada alif, ada waw, ada alif bengkok situ. Sawa. Oh, dia wazannya fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wazaka mufa'alun. Nah, gitu. Jadi dia wazannya fa'ala. Fa'ala itu bab apa? Babnya sulasi mujarrad atau mazid? Oh, sulasi mazid. Fa'ala. Berarti tambahnya setelah fa itu ada alif. Fa'ala. Ada alif berarti sulasi mazid biharfin. Gitu. Paham nggak yang saya jelasin? Jadi kita menganalisis fiil gitu. Iya, Pak. Kalimat. Terus untuk fiil sulasi mazidnya apa sama direvisi kayak yang fiil sulasi mujarrad ini, Pak? Mazidnya? Ya. Untuk mazidnya. Kalau sigotnya kan sama aja ya. Sama, sigotnya ada fi'il madi, fi'il mudhari gitu kan. Itu nggak perlu dijelasin lagi. Cuma mungkin yang perlu diiniin contoh-contohnya ya, kayak wazan dan mauzunnya gitu. Yang perlu ditampilkan lagi. Oke ya. Bisa nggak? Kayak gitu. Ya, Pak, insya Allah. Ini saya izin stop screen, Pak, boleh? Ya, silakan. Oke, saya mau coba share screen dulu ya. Ini kan bab berapa nih? Kalau kemarin ini bab Robi ya, ini belum dipelajari ya di kelas ini ya. Mana di kelas sebelumnya udah dipelajari nih lasa surabi al-istijabah. Ini al-istijabah dia sigotnya apa sih? Istijabatan. Kita cirikan aja nih. Oh, ada sin di sini. Di fi'il sulasi mazid itu ada sulasi mazid bisalah sati ahruf. Itu ada yang pakai sin. Kayak istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Gitu kan. Nah, ini cocoknya dia istif'alan, istijabatan. Nah, cocok nih, berarti dia isi masdar dari istajaba, yastajibu, istijabatan. Nah, isi masdar lagi kan? Isi masdar, fiilnya istajaba, yastajibu. Itu wazannya apa? Istaf'ala, yastaf'ilu.
gitu. Jadi istijabatan nih, al istijabah ini sigotnya isim masdar dari fiilnya ya istajaba yastajibu. Nah, al istijabah ini wazannya adalah wazannya kalimat ini nih, kalimat istijabah. Wazannya adalah istif'alan, nah, gitu kan. Atau istif'alatan bisa. Oh, gitu. Fiilnya kan istajaba yastajibu. Fiilnya wazan fiilnya apa? Istaf'ala yastaf'ilu. Istif'alatan, istijabatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kan jatuhnya dia di bab yang sulasi mazid bisalah sati ahruf. Fiil yang 3 huruf ada tambahan 3 huruf lagi. Tambahnya apa? Kalau kita lihat istaf'ala atau istajaba, tambahnya adalah ada huruf alif, ada huruf sin, ada huruf ta. Ya. Itu tambahnya di depan semua. Istaf'ala itu tambahnya huruf alif atau hamzah, huruf sin sama ta, ya kan? Benar nggak? Kayak gitu. Nah, terus ini ada kalimat hukuk. Hukuk apa ya? Oke. Jadi hukuk itu kalau mau dianalisis gini atau mau dianalisa gini, hukuk itu jamak sebenarnya, ya jamak taksir, ya mufradnya apa hak, ya hakun, ya kan al hak, ya al hak ini dari fiil apa? Nah, dia sigonya apa al hak? Ya, al hak sigonya isim masdar dari hakko ya apa? Hakko ya hukum misalnya. Ya hakko ya hukum ya karena dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu seperti madda ya muddu. Benar nggak? Ya, jadi hakko ya hukum hakon ya isim masdarnya hakko ya hukum hakon. Nah, kok ini jadi hukuk? Hukuk itu kan jamak taksirnya daripada hakon atau hakko ya. Hak hakon nih hukuk ya kan? Hak satu hak, hakoni 2 hak, hukuk beberapa hak ya kan atau hak-hak ya kan. Ya jadi hukuk ini sigotnya apa? Hukuk ini sigotnya isi masdar cuma dalam bentuk jamak. Dia fiil madinya apa? Fiil madinya hakko, mudhari'nya ya hukku. Oh, wazannya apa jadinya? Fa'ala yaf'ulu. Berarti dia bab apa? Bab sulasi mujarrad. Bab sulasi mujarrad yang pertama. Kan bab sulasi mujarrad ada 6 ya. Fa'ala yaf'ulu itu yang pertama. Hakko ya hukku. Bab sulasi mujarrad yang pertama. Paham ya? Ya Pak, insya Allah. Terus ini ada kalimat i'to. I'to ini ada yang mau coba menganalisa i'to ini apa? Sigohnya apa? Kalau atfal ini ada istilahnya isim atau kalimah yang nggak bisa ditasrif. Itu namanya isim ghairu mutasarrif. Isim yang nggak bisa ditasrif. Atau kalimah ghairu mutasarrif. Iflun yang nggak ada fiilnya dia, nggak ada fiil madhi, fiil mudhari'nya. Dia nggak ada sigoh. Jadi dia disebut isim ghairu mutasarrif. Kalau i'to ini mutasarrif bisa ditasrif. Dia merupakan salah satu sigoh dari sigoh-sigoh yang 10 tadi. Ya. Jadi dia sigohnya apa nih i'to? Oh, i'to itu sigohnya apa ya? Ada yang bisa menganalisa nggak? I'to yu'ti bukan Pak? Hah? I'to yu'ti atau i'to ya'ti? Pertama i'to dulu di apa ya? Ditentukan dia itu isim atau fiil sih. I'to yang ada di sini nih. Fi'il. Fiil. Benar. Emang ada wazan fiil kayak gitu. Kamu kan udah belajar wazan fiil sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ulu, nasoren suruh, fa'ala yaf'ilu. Ada wazannya kayak gitu. Apa namanya? Isim ya Pak?
Isim, karena kan udah ketahuan dia kemasukan inna kan masuk pada isim. Paham nggak? Iya, Pak. Oke, sebentar ya, sebentar. Nah, kalian analisa dulu tuh. Iya, toh. Mungkin kalian bisa sedikit melihat ciri-cirinya. Oh, ini ada hamzah ya, gitu. Kalau tadi kan kalau yang istijabah kan, oh ini ada alif sama sin sama ta. Oh ini wajahnya istaf'ala nih, gitu kan. Coba kita tasib istaf'ala yastafilu istif'alatan. Nah, berarti masdarnya ya ini berarti sigonya masdar gitu. Kalau ini kan ada hamzah nih. Oh berarti af'ala kayaknya nih. Kan kalau kemungkinan huruf aslinya ini ya, ain dan to ya sama huruf ilat kayaknya. Itu Atau ya Pak aslinya siapa? Memberi kan ya Pak artinya. maka ini Itu apa Pak? Memberi bukan Pak artinya, pakai ya. Oh. iya, pemberian lah. Kalau kita tentukan dia sebagai isim masdar, jadi maknanya pemberian. Makanya fi'il madinya apa? Oh di sini ada alif ya atau hamzah. Yang ada hamzah itu wazan fi'il apa sih? Sulasi mujarrad nggak ada ya, sulasi mazid adanya. Oh adanya sulasi mazid itu wazan yang tambahnya satu huruf itu kan ada fa'ala, itu kan tasdid bukan. Fa'ala itu alifnya di tengah setelah huruf fa, bukan juga. Af'ala berarti cocoknya nih i'ta'un ini mengikuti wazan af'ala, berarti fi'ilnya apa? A'ta yu'ti i'ta'an ya tuh gitu. A'ta yu'ti i'ta'an, berarti ini isi masdar dari a'ta yu'ti i'ta'an. A'ta yu'ti i'ta'an ini wazannya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Terus dia bab apa? Babnya sulasi mazid. Mazid biharfin. Ya, sulasi mazid biharfin. Tambahnya satu huruf a'ta, tambahnya af'ala, tambahnya hamzah ya atau alif. Bisa ya begitu ya? Ini yang hak nih. Saya coba lagi. Tadi kan saya minta nih kalian coba nih. Tadi kan udah ada ya hukuk, saya udah jelasin. Ini sama modelnya, cuma hukuk ini kan jamaknya aja, bentuk jamak dari isim masdar hak ya kan. Nah berarti ini jatuhnya apa? Hak itu sigotnya apa? Hak. Sigonya apa? Sigo itu pilih di antara 10 tadi, fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim amar, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Kalau ditanya sigohnya apa? Pilih di antara 10 itu. Jadi apa nih sigohnya hak? Kalimat hak di sini. Maf'ul. Iya, Isi maf'ul. Ya, Kalian jangan campurin ini pembahasan atau analisa sorob ya. Jangan dicampurin dengan analisa nahu. Kita udah lewat analisa nahu. Ini analisa sorob namanya. Kalau analisa sorob itu cuman untuk mencari dia sigohnya apa, ya wazan fiilnya apa, terus di bab apa dia di pembahasan ilmu sorob itu babnya sulasi mujarrad atau sulasi mazid atau rubai gitu. Jadi nggak ada maf'ul bih, nggak ada pembahasan maf'ul bih. Walaupun dia benarnya misalkan apa maf'ul bih misalkan. Ini nggak ada istilah-istilah ilmu nahu lagi di sini di pembahasan sorob. Jadi kita lagi mau mencoba membahas membahas sorob bukan membahas nahu. Paham ya? Sigohnya itu kan ada 10 tadi. Apa aja? Yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari. Terus yang ketiga Masdar. Isim masdar, sigot isim masdar. Sebut sigotnya. Yang pertama sigotnya apa? Sigot apa? Sebut sigotnya. Sigot fi'il
fi'il madi, sigot fi'il Yang madi, kedua, Fi'il madi. sigot fi'il Fi'il mudhari, mudhari. sigot Masdar. masdar, sebut kata sigotnya nggak apa-apa. sigot Sigot madi, sigot fi'il mudhari gitu. sigot ismu Mudhari. maf'ul, Sigot masdar. Masdar. sigot fi'il amri, Sigot isim masdar ya. oh isim masdar, Masdar. Sigot isim Masdar. isim masdar, ya, sigot isim fa'il, Fa'il. fa'il, terus sigot sigot isim, isim maf'ul, terus sigot fi'il amrin, amar, amar, terus sigot fi'il nahi. sigot isim zaman, sigot isim makan, sama sigot isim alam. Ah iya. Jadi sigot isim maf'ul itu bukan maf'ul bih yang ada di pembahasan nahu ya. Jangan kalian benturkan itu. Ya. Kalau maf'ul bih itu ya di pembahasan nahu. Pembahasan tentang kedudukan kalimat, kedudukan kata dalam kalimat. Ya, itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Itu pembahasan nahu. Pembahasan sorof ya itu sigot itu tadi, sigot isim masdar, sigot isim fa'il, sigot isim maf'ul. Itu sigot ya, bentuk kata. Bentuk kata yang menunjukkan dia fa'il, pelaku perbuatan. Bentuknya gimana? Fa'ilun, amilun, nasirun, berarti orang yang menolong. Amilun, orang yang bekerja. Fatihun, orang yang membuka. Makanya disebut al-fatih, orang yang membuka. Apa tuh? Apalagi katibun, katib, orang yang menulis, sekretaris kalau kita artiin. Jadi sigo-sigo itu sering dipakai dalam sebuah istilah-istilah. Makanya sigo ini kita harus lancar dan hafal. Ya. Baik itu wazannya maupun mauzunnya. Nanti semua kalimat-kalimat itu berasal dari sigot-sigot itu. Kayak tadi misalnya i'to, oh sigotnya si masdar hak, sigotnya si masdar qabul, si masdar al-haq, si masdar lagi ya grisu, sigotnya fi'il mudhari. Nafas, sigonya isim masdar syu'ur, si masdar ijabian, si masdar mulu. Memang banyak si masdar ya. Hayat, ya ta'alam, kalau hayat ini si masdar juga. Ya ta'alam, fi'il mudhari. Dari Hayat, iya. si masdar akhzun, si masdar ato. Kalau i'to sama sebenarnya, isi masdar sama dengan ato. I'to sama dengan ato. Cuman ato ini fiilnya apa nih? Kalau i'to kan fiilnya af'ala, wazan fiilnya af'ala. Fiilnya itu ato yu'ti, ya kan? Kalau ato, ini yang perlu kita ini. Ya. Kalau i'to itu fiil madinya ato yu'ti. Kalau ato mungkin ini fiilnya bentuknya fiil sulasi mujarrad. Ato yu'ti ato'an. Ya gitu. Ato yu'ti af'ala yuf'ilu. Ato yu'ti itu wazannya af'ala yuf'ilu. Ya ini kemungkinan sulasi mujarrad dari fiil madinya begini. Ato yu'ti wazannya fa'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Tadrib. Nah, tadrib ini sigonya apa? Jadi dengan kita mengenal sigo-sigo itu, kita bisa tahu dia itu terjemahannya apa. Ya. Kalau ato, oh ini si masdar. Masdar kan, isi masdar itu kan terjemahannya ato pemberian. Fiilnya ato nggak ada tasdidnya. Atau ya-nya apa namanya, ya-nya bengkok, ya alifnya bengkok. Atau yu'ti itoan atau atoan, nah gitu. Kalau ini i'to dari ato yu'ti i'toan. Oh sama nih pemberian juga ya.
tadrib. Jadi darroba yudarribu. Darroba yudarribu tadriban. Darroba yudarribu tadriban. Wazan fiilnya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu babnya apa? Bab sulasi mazid biharfin. Ya. Karena tambahnya satu huruf, yaitu tasdid di atas ain fiil. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tasdid ini bermakna hurufnya sama, cuman yang satu sukun, yang satu berharokat. Fa, ain yang pertama sukun, ain yang kedua berharokat fathah. Fa'ala yufa'ilu. Nah, gitu. Jadi tadrib ini kita udah paham. Oh, tadrib. Kayaknya cocoknya fiilnya darroba yudarribu tadriban. Gitu. Ya, ini kita bisa tahu dan cepat menganalisa seperti ini karena kita hafal tuh wazan-wazannya. Wazan sulasi mujarrad sama wazan sulasi mazid, dan itu dengan apa namanya? Dengan mauzunnya, contoh-contohnya. Saya harapkan kalian semuanya latihan tuh, ya. Sampai lagi sekarang kan banyak ya diupload sama santri-santri yang pakai lagu tuh, ya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan gitu. Fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. Nah, dan yang terpenting juga kalian semua harus punya kitab itu Amsilatih Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Itu kitab karangan ulama NU. Ulama NU itu namanya kalau nggak salah Mbah Ali Ma'sum, ya. Mbah Ali Ma'sum Jogja, yang kemudian menikah sama keluarga besar pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Nah, itu harus punya itu kitab, benar-benar kitab senjata utama bahasa Arab. Terus ada kalimat di sini atifal. Atifal itu gairu mutasorib, nggak bisa ditasrif. Al-khudu. Al-khudu. Sigohnya apa? Al-khudu. Oke, cari fiilnya deh. Khudu fiilnya apa? Akhoda ya, Pak? Siapa sih ngomong maf'ul bih itu? Udah nggak bahas maf'ul bih, ya. Mubtada, khobar, itu pembahasan nahu. Fa'il, fi'il, maf'ul bih, maf'ul apa tuh, maf'ul yang lain. Itu pembahasan nahu, ya. Itu kalau lagi mau mi'rab namanya. Baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kita udah lewat itu, udah dari bahasa Arab 1 udah sering kita latih gituan. Nanti latihan sendiri aja. I'rab. Bahkan di makalah itu kan ada i'rab kan, ada analisa nahwu kan. Di pertemuan-pertemuan berikutnya di pembahasan naskah pendidikan perlu dicantumkan nanti analisa sorofnya seperti yang tadi saya jelasin. Jadi dari satu kata itu kita tentuin dia mutasorib apa ghairu mutasorib. Dia bisa ditasrif apa enggak gitu kan. Kalau mutasorib, oh dia sigohnya apa? Sigoh itu kan ada 10, pilih aja salah satunya. Kira-kira apa? Setelah ketemu sigohnya, dia fiilnya apa? Oh, misalkan kita kembali ke sini. Misalkan ke sini tadrib. Dia kan sigohnya isim masdar, tadrib. Ya dari kalimat taf'il. Berarti fiilnya apa? Darroba yudarribu. Ya. Oh, fiilnya darroba yudarribu. Wazan fiilnya apa? Wazannya fa'ala yufa'ilu. dia di bab apa? Bab sulasi mazid biharfin. Ya, sulasi fiil yang 3 huruf, mazid dengan tambahan biharfin 1 huruf. Tambahnya apa? Di situ ada tasdid, menunjukkan ada 2 huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat. Darroba berarti
Dal, ro, sukun, ro fathah, sama ba fathah. Darroba. Gitu ya. Itu namanya analisis sorof. Oh, kalau dia masdar berarti dia bukan pekerjaan, ya, tapi bentuk kejadian suatu pekerjaan. Kayak misalkan pekerjaannya memukul, bentuk kejadiannya, nama kejadiannya pukulan, ya kan? Pukulan, dorban, doroba yadribu, dorban, dorban itu pukulan, doroba memukul, ya, di masa yang lampau, yadribu sedang memukul, dorban pukulan, darroba melatih, ya, yudaribu melatih di masa yang sedang berlangsung atau yang akan datang, tadrib latihan atau pelatihan. Atau memberi, yu'ti memberi di masa yang, atau telah memberi, yu'ti sedang memberi atau akan memberi, i'ta'an. Nah, i'ta'an itu sebuah pemberian. Haqqa, yahukku, haqqa telah benar, ya. Yahukku sedang benar. Haqqan kebenaran. Qabila yaqbalu. Qabila menerima, yaqbalu menerima, ya. Qabila telah menerima, yaqbalu sedang menerima atau akan menerima. Qabul penerimaan, sebuah penerimaan. Ya. Sya'ura, ya, kalau syu'ur itu kan isi masdar dari sya'ura yash'uru. Sya'ura telah merasakan, yash'uru sedang merasakan atau akan merasakan, syu'ur perasaan, ya. Nah, ijab juga bisa. Akhadha nih, akhdun, ya. Akhadha mengambil, telah mengambil. Ya'khudhu sedang mengambil. Akhzan, suatu pengambilan. Jadi annal hayata, sesungguhnya kehidupan itu akhzun, sebuah pengambilan. Wa ata'un, dan sebuah pemberian. Artinya apa nih? Nih, dengerin nih. Annal hayata, sesungguhnya kehidupan itu akhzun, sebuah pengambilan, wa ata'un, dan sebuah pemberian. Artinya apa? Hidup itu take and give. Mengambil dan menerima. Paham ya? Hidup itu pengambilan dan penerimaan. Kalau kita bahasa kerennya bahasa take and give. Hidup itu take and give. Benar nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Fa'innahu tadrib, fa'innahu tadrib. Sesungguhnya dia itu tadrib, sebuah pelatihan, litipli, bagi seorang anak. Alal khudu, atas khudu itu sebuah ketundukan lil haqi, bagi kebenaran. Artinya melatih, ya, sebuah pelatihan untuk siswa atas sebuah kekhuduan atau ketundukan lil haqi, bagi kebenaran. Ya. Ya, nanti ada hak, ada kewajiban, ya. Ketika kewajiban itu harus dipenuhi, maka orang harus tunduk melakukan kewajiban itu. Paham ya? Siapapun harus tunduk pada hak orang lain. Nggak boleh ada yang mengganggu hak orang lain. Gitu, paham ya? Iya, Pak. Fayaro amamahu qudwatan sholihatan. Fayaro, yaro kan sedang melihat atau akan melihat. Maka dia akan melihat amamahu di depan, qudwatan, sebuah keteladanan. Kenapa dikatakan kita artikan qudwatan? Sebuah. Karena dia isi masdar. Qada, ya, apa? Qada yaqudu qudwatan, kalau nggak salah itu.
Solihatan. Nah, baru nih solihatan pakai yang. Kenapa pakai yang? Yang soleh, yang baik. Keteladanan yang baik. Biasanya hasanatan kan? Ini solihatan. Sama hasanatan sama solihatan. Kudwatan sebuah keteladanan. Ini kan naatnya ya kan, solihatan ya. Yang baik. Terus solihatan ini sigotnya isim fa'il. Fa'ilatan. Fa'ilatan. Sesuatu yang menunjukkan dia melakukan pekerjaan ya. Pihak yang melakukan pekerjaan. Jadi kudwatan solihatan. Wa in. Ini kan kayak itu sebuah ini aja. Sebuah contoh aja mungkin. Ada yang mau mencoba? Di sini ada masih banyak ya. Kalau qabul udah tadi, hak udah. Nah, ini apa nih? Ruduhu. Ini kalimat-kalimat gharib ya, artinya jarang kita temukan. Bisa juga kita tentukan dia sigohnya apa ya kan. Tokoh. Nah, tokoh ini. Tokoh. Nah, ini ada torik. Fiilnya apa nih? Kemudian dia jadinya sigohnya apa nih? Torik. Ta'bir. Mutolabah. Hukuk. Aks. Yu'addi. Yu'addi ma fi'il mudhari. Ila. Kabet. Dumur. Nah, ini perlu dicari di kamus. Jadi dalam menganalisa shorob itu memang kita sangat-sangat bergantung dengan kamus. Ya kalau nggak menguasai kosakata, ya kata kerja, kata benda yang banyak, maka kita sangat butuh kamus. Kecuali kita udah menguasai ribuan kata kerja dan jutaan kata benda, nah, itu udah luar kepala, dia bisa nganalisis ini. Nah, gitu. Tapi kalau belum, aneh nih, apa ini ya? Maka di tangan kita harus ada kamus. Ya, jadi dulu kita itu ngaji 4 tahun misalkan di pesantren, itu kamus nggak lepas-lepas kita pegang, kita buka terus. Ya. Kamus yang sering dipegang itu kamus Munawir. Ya. Karena di kamus Munawir itu memang metodenya dia dibahas fiilnya dulu. Fiil madinya apa, fiil mudhari'nya apa, masdarnya apa. Nah, ini 3 komponen. Baru kemudian di bawahnya bentuk-bentuk yang lain. Isim maf'ulnya, isim fa'ilnya. Terus pengembangan dari sulasi mazid dari sulasi majarot ke sulasi mazid. Sulasi mazid itu nanti ada bentuk sigoh, isim masdarnya apa, isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya apa, isim makannya apa. Kayak gitu. Itu kamus isinya gituan, sigoh-sigoh itu. Ya. Jadi emang tangan kita harus megang kamus terus. Ya. Semakin banyak megang kamus, ya semakin bertambah penguasaannya terhadap kosakata. Orang yang kaya dengan kosakata itulah sesungguhnya orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas. Kalau dia bukan menghafal, dia paham sejuta kosakata tentang ilmu misalkan ilmu tafsir, dia ahli tafsir karena dia memahami jutaan kosakata tentang yang ada kaitannya dengan tafsir. Apa itu mufasir? Apa itu kaidah tafsir? Apa itu Al-Quran, ulumul Quran? Wah, banyak. Makanya buku-buku Pak Quraisy itu memang seringkali beliau mengeluarkan kosakata. Buku cuman kosakata agama. Itu kayaknya udah keluar buku Pak Quraisy itu yang kosakata agama. Ini dalam agama ini kosakatanya apa sih? Oh, Islam. Islam itu dari aslama yuslimu, islaman. Oh, isi masdar. Ya. Maknanya berarti apa? Sebuah ketundukan, sebuah kepasrahan. Itu kosakata. Terus apa? Iman. Amana yuminu.
imanan. Ya. Oh, isi masdar lagi. Memang banyak isi masdar sih. Untuk kita mengetahui itu isi masdar, itu perlu merujuk kamus karena hakikatnya atau jati dirinya isi masdar itu, khususnya isi masdar yang ada di sulasi mujarad, itu isi masdar yang sifatnya simai. Simai artinya apa? Orang perlu merujuk kamus. Ya. Orang perlu merujuk kamus. Sama seperti fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya kita tahu misalkan doroba. Fi'il mudharinya apa? Yadribu, yadrobu, apa yadrubu. Itu kan larinya ke kamus. Pak, kenapa fi'il mudhari doroba, fi'il mudharinya yadribu, Pak? Emang kamus ngomongnya gitu. Kamus itu kan representatif orang Arab. Kita nggak mungkin berhadap-hadapan dengan orang Arab, ya. Ahli bahasa Arab misalkan. Orang Arab juga banyak yang nggak ahli bahasa Arab. Ya representatif kita dalam belajar bahasa Arab, ya kita harus berhadapan dengan kamus. Nanti yadribu apa doroba fi'il mudhari'nya apa? Yadribu. Kita tahunya dari kamus. Nasoro fi'il mudhari'nya yansuru, itu kita juga tahunya dari kamus. Sehingga kita masukin dia ke bab fa'ala yaf'ulu. Doroba yadribu kita masukin ke bab fa'ala yaf'ilu. Untuk pemakalah yang akan datang, siapa ya? Mia, Pak, sama Alicia. Mia, nih ini kan pasti kamu makalahnya tentang al-bab ar-rabi ya kan? Iya, Pak. Al-istijabatu li hukukil atfali. Nanti di pembahasan nahu itu kamu bikin dua ini deh. Dua contoh pembahasan sorobnya. Atau tadi kan udah saya bahas nih di sini nih. Satu paragraf ini nih, lumayan udah saya bahas. Coba nanti kamu tuliskan dalam bentuk tulisan pembahasan itu. Oh, kalimat i'to itu adalah sigoh isi masdar. Sigoh itu artinya kan kalau dibahasakan kita kan bentuknya isi masdar. Bisa pakai bahasa bentuk atau bisa pakai bahasanya sigoh, terserah mau enaknya gimana. Oh, dia bentuknya isi masdar. Dari fi'il madinya apa? Atau yu'ti. Nah, gitu. Terus fi'il madi apa? Atau yu'ti ini wazan fi'ilnya apa? Af'ala yuf'ilu. Terus af'ala yuf'ilu ini babnya apa dalam bab tasrif? Ya, bab yang mana? Bab af'ala yuf'ilu itu bab sulasi mazid biharfin dengan tambahan satu huruf hamzah di depannya. Af'ala yuf'ilu. Kayak gitu. Itu pembahasan sorof namanya, pembahasan ilmu sorof. Analisa ilmu sorofnya. Kalau analisa ilmu nahunya udah sering kan ya? Iya, Pak. Gini ya, analisa ilmu nahunya. Ini kalau di awal kata kan dia harusnya mubtada. Oh, karena diawali dengan inna, berarti setelah inna ini bukan mubtada lagi disebutnya isim inna. Isim inna itu nasab. Nasab itu kan dengan fathah, berarti inna i'to'a. Aktifal ini apa? Kalau biasanya nih i'to'a ya, kalimah yang apa namanya? Kalimah yang enggak ada alif lamnya atau ya nakirah ya. Terus dipepet atau disandarkan dengan kalimat yang ada alif lamnya. Ini kemungkinan jumlahnya disebut atau apa namanya? Susunannya disebut susunan mudhof ilai atau susunan idhofah. Berarti ini i'to-nya jadi mudhof atifli dibacanya. Jadi mudhof ilai. Terus ini apa? Hak ini dibacanya. Hak ini sebenarnya khabarnya inna bukan sih?
Memang ini lebih dakik lagi, lebih agak dalam lagi ya pembahasannya. Haqqahu. Kalau saya bacanya haqqahu. Lah kok haqqahu? Dia jadi apa, Pak? Kan ito'a udah isimnya inna. Kalau haqqahu jadi apa? Gini. Ito itu kan isim masdar ya. Isim masdar itu ke dalam ilmu nahu ada pembahasan namanya isim masdar bisa beramal seperti amal fi'il. Ya. Isim masdar bisa beramal seperti amal fi'il. Berarti memberi seorang anak haknya. Kalau i'ta'ut tifli ini kan tifli jadi mudhof ilaih. Nah, haqqahu ini jadi maf'ul bih, benar tadi. Ya. Maf'ul bih dari mana, Pak? Kan nggak ada fi'il. Anda harus tahu bahwasanya isim masdar itu bisa beramal. Ya. Beramal, dia punya fa'il atau maf'ul. Di sini yang muncul maf'ulnya aja. Inna i'ta'at-tifli haqqahu wa qabulal haqqi minhu yagrisu. Nah, yagrisu di sinilah yang merupakan khobar inna. Khobar inna. Karena khobar itu bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sesungguhnya memberi hak kepada anak tuh. Ya, ta'ut tifli haqqahu itu memberi hak kepada anak atau pemberian hak kepada anak, wa qabul hak dan penerimaan hak dari anak, ya grisu menanamkan fi nafsihi pada jiwa anak syuuran perasaan ijabian yang positif. Gitu. Sesungguhnya pemberian hak kepada anak, i'ta'atif li haqqahu, pemberian hak kepada anak tuh, wa qabul haqqi minhu dan menerima hak dari anak, ya grisu dapat menanamkan atau dapat menanam atau dapat menanam fi nafsihi pada jiwa anak syuuran perasaan atau rasa ijabian yang positif. Ya, nahwu al-hayah, selama nahwal hayah. Nahwa itu sepanjang hidupnya. Gimana supaya kita bisa menanamkan jiwa yang baik positif kepada anak? Kita harus tahu hak anak itu apa. Kalau hak anak itu kita berikan, kewajiban kita kepada anak kita tunaikan, anak akan positif kok, tenang aja. Ya kan? Benar nggak? Betul. Iya, Pak. Iya, Bapak. Wa ta'alam, dan anak itu akan belajar annal hayata, bahwasanya hidup itu akhdhun wa ata'un. Pemberian, penerimaan dan pemberian. Artinya hidup itu take and give loh. Gitu. Sekarang saya diberikan terus sama ibu saya, sama bapak saya. Nanti suatu saat saya akan memberikan sesuatu kepada ibu saya dan bapak saya. Karena pada saat itu mungkin kondisi beliau itu udah lemah, sudah rentan usia, ya sudah usia senja. Nah disitulah dia belajar. Saya masih kecil belum bisa apa-apa, nyari duit nggak bisa, bekerja nggak bisa, nyuci belum bisa, masak belum bisa, semua diberikan sama orang tuanya, bener nggak? Seorang anak diberikan. Dia akan belajar. Oh nanti suatu saat saya harus memberikan kepada orang tua saya. Dan saya kalau udah jadi orang tua juga harus begitu. Akan memberikan kepada anak-anak saya segala kebutuhannya. Karena hidup itu annal hayata akhdhun wa ata'un. Bahwasanya kehidupan itu ya pengambilan dan pemberian. Ya, artinya memberi dan mengambil. Kadzalika fa innahu tadribun litifli. Begitu juga sesungguhnya itu sebuah pelatihan bagi anak alal khudu, untuk khudu, tunduk lil hakim, terhadap hak, ya. Ya, anak orang tua itu kalau anaknya minta duit dia tunduk, ya. Mau bagaimanapun kasih anak itu karena dia punya hak, ya kan? Mau beli buku, Pak.
mau dilawan nggak bisa, itu hak dia, kita harus naikkan gitu. Nah, dia belajar hak dari situ. Dia belajar bahwa orang tua tuh begitu orang tua itu besar, punya jabatan, punya titel keilmuan, kalau diminta haknya, kalau anak minta hak padanya, udah tunduk dia ngasih gitu. Belajar tunduk pada hak. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti untuk makalah selanjutnya nih, saya harap udah ada analisa sorobnya ya. Ya nggak apa-apa. Analisa nahunya 1, 2, atau 3. Nanti ada analisa sorobnya 1, 2, atau 3. Jangan banyak-banyak. Paragraf ini aja diudak-udak. Penuh itu makalah. Ya kan? Tapi untuk terjemahannya sama teksnya, ya kalau bisa lengkap sih. Gitu. Ini kan pembahasan nahu dan sorob sampel aja, sampel. Ya. Bahwa kita belajar untuk merinci kata demi kata, baik dari sudut pandang ilmu nahu maupun sudut pandang ilmu sorob. Oke, ya, sebelumnya mungkin waktunya sudah cukup ya. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Saudari Putri Alivia ya, yang telah menyampaikan presentasinya, menyiapkan makalahnya. Tentunya tadi ada catatan-catatan perbaikan ya. Dan juga kepada yang lainnya yang menyimak, yang bisa aktif berkomunikasi. Kalau di kelas kemarin tuh, di pembahasan di kelas sebelumnya, kelas kemarin, mereka sepakat ya. Pas pembahasan itu wazan-wazan itu mereka ini, ayo teman-teman kita tasrif bareng-bareng. Jadi dia tasrif lah ya, pakai lagu itu sampai selesai. Saya ngikutin aja mereka itu. Jadi mungkin dia bilang, Pak, saya mau mimpin mentasrif nih Pak untuk teman-teman semuanya supaya pembelajaran kita lebih hidup. Ya oke, silakan. Jadi dia tuh satu orang bersuara, yang lainnya ngikutin tasrif. Oh ya teman-teman silakan buka ininya, mute-nya gitu kan. Oke. Jadi perlu juga kreativitas dalam presentasi ya, supaya lebih hidup gimana. Kalau saya emang kurang bisa menghidupkan ya. Dan terakhir saya ucapkan permohonan maaf saya bila ada kekurangan, penjelasan saya mungkin yang nggak jelas, yang membingungkan, ya mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah juga ya. Dari saya, wa'alaikum minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.